Tari-tarian khas Papua menggema di Bandara Raden Intan Lampung Selatan pada Minggu siang meski sedang tidak ada pagelaran seni. Tari-tarian untuk melepas keberangkatan atlet Lampung menuju PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Para penari adalah anggota dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Papua asal Lampung atau IKMAPAL. Mereka saat ini sedang maupun sudah mengenyam pendidikan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Lampung. Silakan Pak, itu ada noten sebagai tanda dukungan. Usai mempersembahkan tari khas Papua, perwakilan IKMAPAL juga memberikan cenderamata kepada para atlet Lampung. Tujuannya memberikan semangat dan motivasi agar para atlet bisa bertanding semaksimal mungkin dan meraih medali emas. Harapan saya atlet Lampung diharapkan bisa meraih medali emas yang bisa mereka capai gitu, di PON Papua. Oke. Seluruh atlet asal Lampung yang berlaga berjanji akan memberikan usaha yang maksimal dan sebisa mungkin mengejar target yang diharapkan. Mereka akan tetap fokus berlaga meski situasi di Papua cukup mencekam. Dengan persiapan yang matang dan tim yang cukup solid, insya Allah kita bisa buat dapatkan emas di Papua. Ada khawatir nggak Bang dengan suasana di sana Bang? Kalau khawatir sih pasti sih, tapi ya kita sebagai atlet ya harus cepat menanggulangi kekhawatiran itu sendiri sih. KONI Lampung menargetkan masuk 10 besar. Para atlet sudah dibekali penguatan agar tidak mengkhawatirkan situasi keamanan di Papua. Kita berusaha semaksimal untuk mendapatkan medali, khususnya medali emas sebanyak-banyaknya. Kira itu targetnya. Ada khawatir tentang kondisi suasana atau cuaca di sana Pak? Ya, tentunya kita berusaha untuk dapat menyelesaikan dengan kondisi cuaca dan potensi udara yang ada di Papua. Jadwal PON Papua akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021. Ajang olahraga multi cabang nasional 4 tahunan itu akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan akan dipusatkan di 4 lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Merauke. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. 50 personil Basarnas Lampung Minggu pagi menggelar latihan mengevakuasi korban bencana dari lokasi ketinggian. Latihan menggunakan lokasi tebing yang sangat terjal di Taman Wisata Wira Garden, Kelurahan Batu Putu, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Para personil berusaha mengevakuasi korban bencana yang berada di dasar tebing dengan tali. Kepala Basarnas Lampung mengatakan latihan ini untuk menambah kemampuan personel dalam penanganan korban bencana alam maupun korban kecelakaan. Para personil diminta siaga memberikan pertolongan korban bencana meski medannya sulit dijangkau. Latihan kali ini kita fokuskan di teknik pertolongan di ketinggian atau high angle rescue teknik. Jadi kita coba untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman kaitannya dengan pertolongan di ketinggian. Para personel Basarnas juga diberikan pelatihan medis untuk menangani korban bencana dalam kondisi darurat. Teman-teman relawan di sini kayaknya terus terang saja antusias sekali untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi dari banyaknya teman-teman yang hadir, kemudian para ketua organisasi itu sangat mendukung kegiatan ini. Basarnas merupakan lembaga pemerintah non-Kementerian Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertolongan. Basarnas rutin dilibatkan dalam upaya penanganan bencana alam dan penanganan korban kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan di laut dan di darat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang kasus korupsi proyek rehabilitasi Pasar Cendrawasih Kota Metro tahun 2018 yang bernilai 3,7 miliar rupiah dengan 2 terdakwa Pansuri dan Suyitno kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada
Pada sidang yang digelar secara virtual ini, kedua terdakwa dituntut jaksa dengan hukuman berbeda. Terdakwa Pansuri dituntut 1,6 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Untuk terdakwa Suyitno dituntut lebih tinggi, yakni 1,8 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa. Penanganan kasus ini diklaim tebang pilih, sebab pelaku intelektual pada kasus rehabilitasi Pasar Cendrawasih di Kota Metro justru tidak ditangkap. Ini sejatinya kan harusnya kepala dinas ini kena ya, kemudian Pokja ini harus kena, yang ikut bantu upload dokumen kena, direkturnya kena ya, Ardi yang aktif selama ini dalam konteks peminjaman perusahaan ini harusnya kena, kemudian si Ertin yang dia memalsu dukungan ini kena. Tapi kadisnya nggak kena bang ya, periksa atau gimana? Kadisnya juga jadi jelas mereka ada sesuatu yang kita tidak tahu yang dilakukan oleh mereka. Perkara korupsi pembangunan Pasar Cendrawasih di Kota Metro menjerat dua terdakwa, yakni Pansuri sebagai kuasa hukum pelaksana teknis kegiatan di Dinas Perdagangan Metro dan Suyitno selaku mandor proyek. Keduanya didakwa merugikan negara senilai 481 juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang begal motor bernama Sarjana dan seorang lagi spesialis pencuri motor di dalam rumah bernama Sudari Minggu pagi ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polsek Cukubalak dan Polsek Pugung Tanggamus. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian motor yang baru bebas dari penjara pada 2018 lalu. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 14 unit motor dan 3 ponsel. Kasus ini terungkap saat polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus menyita 2 motor bodong pada razia kendaraan di jalan raya. Penyidikan kasus tersebut kemudian dikembangkan oleh Satuan Reskrim Polres Tanggamus yang berakhir dengan ditangkapnya Sunari dan Sarjana. Pengembangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tanggamus atas dasar informasi dari masyarakat kaitannya dengan kehilangan sepeda motor, kemudian dilakukan penyelidikan dan alhamdulillah berhasil kita ungkap dan mengamankan barang bukti sebanyak 14 unit sepeda motor. Tersangka Sunari menyatroni rumah korban untuk mencuri motor, ponsel, dan barang berharga lainnya yang mudah dibawa kabur. Modusnya yakni merusak kunci pintu rumah korban. Barang curiannya itu dijualnya sendiri ke masyarakat tanpa melalui penadah. Cara masuk melalui pintu belakang, Pak. Didongkel? Dia dongkel, Pak. Terus setelah didongkel? Dijongkel lalu kebuka lalu masuk, Pak. Habis itu? Iya, motornya lalu diambil, Pak. Dirusak kunci? Yang ya dirusak, Pak. Pakai kunci T? Enggak, Pak. Gimana caranya? Bisa mungkin dikabel, Pak. Bagi warga yang pernah kehilangan motor, diminta datang ke Polres Tanggamus untuk memeriksa barang bukti motor yang disita tersebut. Kapolres Tanggamus akan mengembalikan motor yang disita kepada pemiliknya secara gratis dengan syarat membawa STNK dan BPKB motor yang akan diambil. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.